Shalom, selamat sore, selamat kita merenungkan firman Tuhan yang kita masih ambil dalam kitab 1 Yohanes. Dan kita sudah sampai di pasal yang keempat. Dan sore ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan mulai dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, kemudian Rasul Yohanes, saudara, di ayat ini kembali mengingatkan, menyadarkan bahwa sebagai anak-anak Allah, maka yang disebut saudara-saudaraku, sebagai orang-orang yang sudah bersekutu dengan Allah, orang percaya, orang Kristen. Jadi kalau kita bicara orang percaya itu, saudara, sebenarnya artinya adalah kita anak Allah. Itu nggak bisa dipisahkan. Kalau dibilang kamu sudah percaya belum? Kamu orang percaya, dia orang percaya juga ya. Itu artinya sebenarnya dia anak Tuhan juga ya. Dia anak Allah juga ya. Dia sudah di dalam terang juga ya. Dia warga surga juga ya. Jadi mungkin karena kita selalu sering dengar orang percaya itu sepertinya jadi biasa, padahal sebenarnya itu bicara tentang identitas kita, anak Allah. Kita sudah ada dalam persekutuan dengan Allah dan anaknya Yesus Kristus. Nah, karena itu dikatakan kalau kita sudah sebagai anak Allah, sudah diselamatkan, ayo saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi ciri khas anak Allah, ciri khas orang-orang yang sudah diselamatkan, dia pasti akan mengasihi. Karena kasih itu bukan dari diri kita. Kalau tanpa percaya, tanpa jadi anak Tuhan kita bisa mengasihi, ya nggak perlu percaya Yesus. Tapi karena kita nggak mampu mengasihi, ayat ini jelas berkata, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi kalau kita bisa mempraktekkan kasih, itu bukan kekuatan kita, itu bukan bersumber dari kita, itu dari Allah. Nah, Allah kenapa bisa? Ya karena Allah ada di dalam kita, karena Allah yang bekerja di dalam kita. Nah, itu makanya disebut Allah, ciri anak Tuhan pasti dia bisa mengasihi, karena Allah di dalamnya yang akan memampukan kita memproduksi kasih lewat kita, melalui kita. Kemudian dikatakan, dan setiap orang yang mengasihi, itu tadi, setiap orang yang bisa melakukan perbuatan kasih, setiap orang yang bisa berbuat kasih, lahir dari Allah dan mengenal
kita sudah didamaikan, sudah dibayar, sudah dilunasi. Kita digantikan oleh Kristus menanggung maut itu, supaya kita hari ini bisa menerima kasih Allah itu, supaya kita bisa dipenuhi oleh kasih Allah itu. Nah, baru kemudian muncul ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah saudara, jadi kemampuan kita bisa mengasihi orang lain karena kita sudah dipenuhi terlebih dahulu oleh kasih Bapa, kasih Allah. Jadi lihat saudara, kehidupan kita sehari-hari itu hanya ekspresi dari seberapa kita mengenal kasih Allah, dari seberapa kita bisa menerima, menikmati kasih Allah dalam hidup kita. Kalau kita sudah nggak bisa menikmati lagi kasih Allah dalam hidup kita, maka kita akan susah untuk mengalirkannya bagi orang lain. Kita pun bisa, tapi pasti itu kasih yang terbatas, kasih yang hitung-hitungan, kasih yang tidak bisa memuaskan Tuhan. Tapi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menerima kasih agape itu yang kita bisa alirkan bagi banyak orang. Makanya di sini ayat ini dikatakan, karena sedemikian, jika sedemikian Allah, itu maksudnya apa? Seberapa besar kasih Allah dalam hidup kita, sedemikian mengasihi kita, nggak bisa diukur betapa tinggi, dalam, panjang, dan lebarnya kasih Allah bagi kita. Itulah yang akan membuat kita bisa mengalirkan kasih itu bagi orang lain. Haleluya. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Selamat mengekspresikan kasih Tuhan yang sudah ada di dalam setiap hidup kita yang percaya, dan terus mengenal Dia, bagaimana kita dikasihi, dicintai Tuhan, dan mulai biarkan itu mengalir keluar dengan otomatis tanpa harus dibuat-buat, karena sebagaimana Allah mengasihi kita, harusnya kita juga mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.